Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan praktikum statistika 1 ya. Jadi kita masuk pokok bahasan. Selanjutnya adalah jenis distribusi probabilitas kontinu. Ya, salah satu jenis distribusi probabilitas kontinu itu adalah distribusi normal ya. Nanti ada distribusi seragam kontinu. Ya. Kemudian ada distribusi T, ada distribusi F, ada distribusi G-square. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke distribusi normal dulu. Ya, distribusi normal. Ya, misalkan saya punya kasus seperti ini. Variabel random X berdistribusi normal dengan rata-rata 50 dan simpangan baku 10. Berarti 50 itu adalah mu, simpangan baku 10 adalah sigma. Hitung peluang X kurang dari 45. Ya. Ini kalau kita menggunakan komputer, tidak perlu ditransformasi ke normal baku. Ya. Langsung digunakan perintah distribusi normal umum. Ini namanya normal umum. Rata-ratanya mu, simpangan baku sigma. Ya. Kalau normal baku itu kan berarti rata-ratanya harus 0, simpangan bakunya harus 1, ya kan? Jadi ini X berdistribusi normal umum ya, secara umum. Maka kalau pakai komputer, kita bisa langsung praktekkan menghitung ini ya. Tapi kalau di teori, ya, teori di kelas, ya, ini harus ditransformasi dulu ke normal baku. Kenapa? Karena tabel yang diberikan, tabel statistiknya itu adalah normal baku, bukan normal umum. Ya, itu bedanya ya, antara praktikum dengan kuliah di kelas. Ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana menghitung peluang X kurang dari 45. Ini kalau kita lihat kumulatifnya sudah dipenuhi, yaitu kumulatifnya adalah kurang dari. Berarti kalau perintah pakai komputer, ini adalah CDF. Ya, sama kasusnya dengan jenis distribusi probabilitas diskrit. Ya, ini kita menggunakan perintah CDF, Cumulative Distribution Function. Ya, nah, untuk menghitung ini, ya, maka kita harus pakai perintah Minitab CDF 45 titik koma enter, baru subcommand-nya muncul. Ketika normal umumnya tadi, normal rata-rata 50, simpangan baku 10. Ingat jangan dibalik ya. Bukan sigma, mu, tapi yang benar mu, sigma. Baru diakhiri titik ya. Ini sudah bahasa sintaknya seperti itu. Jangan sampai salah baliknya ini ya. Jangan dibalik pokoknya ya intinya. Baik, kita enter, maka hasilnya langsung keluar seperti ini. Jadi peluang X kurang dari atau sama dengan 45 itu sebesar 0,30838. Ya, 0,308538. Nah, itu jawabnya. Nah, saya ingatkan lagi, kalau X itu variabel random kontinu, maka menghitung peluang X kurang dari 45, sama saja hasilnya dengan menghitung peluang X kurang dari atau sama dengan 45. Itu bedanya antara diskrit dengan kontinu. Seandainya X-nya ini diskrit, maka kita harus ubah dulu menjadi peluang X kurang dari atau sama dengan berapa? 44. Ya. Variabel diskrit kurang dari 45, yang terdekat kan 44. Nah, harus dirubah seperti itu kalau diskrit. Kalau kontinu tidak perlu dirubah lebih kecil atau sama dengan, biarkan begini. 45 diambil sebagai batasnya, gitu ya. Maka cukup menghitungnya CDF 45 ya. Beda ya antara diskrit dengan kontinu, cara menghitungnya beda ya. Kalau diskrit hati-hati harus diubah menjadi bentuk lebih kecil atau sama dengan, itu aja bedanya. Kalau kontinu enggak perlu ya. Ya, karena pada dasarnya peluang X kurang dari 45 itu sama saja nilainya dengan peluang X lebih kecil atau sama dengan 45. Itu hasilnya sama. Nanti hasilnya seperti ini juga, 0,308538.
Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan B. Peluang X antara 47 dan 65. Berarti di sini 47 dan 65-nya tidak termasuk kan? Nah, tetap kita ngitungnya di batasnya ini. Batas bawah dan batas atasnya. Berarti ini harus kita rubah dulu menjadi kumulatif kurang dari, ya, diselisihkan nanti ya. Jadi seperti ini. Di peluang X kurang dari 65 dulu, dikurangi peluang X kurang dari 47. Anda pakai kurang dari sama dengan boleh, pakai kurang dari 47 saja juga boleh, sama aja. Toh ngitungnya nanti CDF 47, gitu ya. Nah, karena ini ada dua bentuk fungsi kumulatif kurang dari, ya kan? Maka kita harus pakai perintah disimpan di K1, yang ini disimpan di K2, baru hasil akhirnya disimpan di K3. Jadi let K3 sama dengan K1 min K2. Jadi yang di print nanti adalah K3, gitu ya. Nah, ini sama seperti kita ketika menghitung jenis distribusi peluang diskrit, sama, tekniknya sama ya. Nah, ini perintahnya. Pertama ngitung ini dulu, CDF 65, ini harus disimpan di K1, ya kan? Titik koma enter, subcommon-nya muncul ketika normal mu sigma titik. Lanjutkan dengan menghitung ini, CDF 47 taruh di K2, titik koma enter, subcommon-nya muncul kan, ketika normal 50 10 titik. Baru terakhir hitung ini, let K3 sama dengan K1 min K2 print K3 ya. Jawabnya ketemu 0,501104 ya. Jadi jawabnya adalah 0,551104 ya. Begitu cara ngitungnya ya. Nah, sekarang yang C, peluang X lebih dari 60. Ini kan kumulatifnya lebih dari. Caranya sama ketika kita membahas diskrit ya. Ini harus dikomplemen dulu. Sama dengan 1 min peluang X kurang dari atau sama dengan 60. Ya, itu ya. Nah, ini saya tulis kurang dari atau sama dengan 60. Nah, untuk kontinu sebenarnya tidak masalah. Pakai kurang dari 60 pun juga boleh. Hasilnya kan sama saja. Tapi kalau diskrit harus seperti ini, nggak boleh. Makanya diskrit harus lebih hati-hati ya penghitungannya ya. Oke, seperti itu. Jadi ini kalau kita hitung, berarti yang ini aja. Simpan aja ini di K1. CDF 60 taruh di K1. Gitu ya. CDF 60 taruh di K1. Titik koma, enter. Ketika normal 50, 10. Akhiri titik ya. Nah, kalau begitu hasilnya kita simpan di K2. Ini K2 nanti. Let K2 sama dengan 1 dikurangi K1. Baru kita print K2. Jawabnya 0,158655. Gitu ya. Ini adalah peluang X lebih dari 60. Nah, ini contoh untuk distribusi normal ya. Ya, nanti ada contoh berikutnya untuk distribusi seragam kontinu nanti di soal latihannya saya. Di sini belum ditambahkan di praktikum ya. Nah, nanti kalau kurang jelas saya ulang sedikit atau saya review sedikit tentang teorinya. Ya. Untuk distribusi seragam kontinu, ya, kalau variabel random X berdistribusi seragam kontinu dengan domainnya X antara A dan B, maka fungsi kepadatan peluang dari X itu adalah Fx, ya, titik koma A, B. Nah, A, B-nya ini disebut parameter. Nah, maka rumusnya Fx titik koma A, B itu sama dengan 1 dibagi B min A. Ya. Itu yang dikenal dengan distribusi seragam kontinu. Di mana domainnya tadi X antara A dan B. Sudah dijelaskan di kuliah itu ya. Jadi saya nggak akan membahas lagi untuk teorinya.
Saya kira seperti itu tadi. Ya. Nah, saya akan peragakan lagi ini, bagaimana kalau kita jadikan variabelnya menjadi normal baku. Boleh, hasilnya sama persis. Ya, saya peragakan aja dengan Minitab. Tadi ini kan menggunakan cara langsung dibawa ke normal umum, ya kan? Sekarang kalau saya bawa ke normal baku, ya caranya seperti di kuliah itu. Ya, ini harus kita transformasi nanti. Apa perintahnya? X-nya kurangi mu dibagi sigma. Maka nanti ini akan berubah jadi set. Ya. Jadi ini menjadi peluang set. Dan nanti batasnya menjadi 45 dikurangi mu-nya adalah 50 dibagi sigma. Sigmanya adalah 10. Berarti yang harus kita hitung let K1. Ya, gitu ya. Apa K1? X-nya adalah 45. Ini saya ambil contoh yang A aja, nanti yang BC sama analog ya. Ya, analog. Apa tadi? K1-nya 45 ya. Dikurangi mu-nya tadi kan 50. Kurung tutup ya. Dibagi sigma, sigmanya kan 10 tadi. Ya, sigmanya 10. Nih. Ya kan? Nah, kita enter. Nah, kita sudah simpan. Ini adalah nilai set. K1 itu nilai set. Nah, berikutnya saya tinggal ngitung apa? Ini kan nanti menjadi peluang set kurang dari K1 jadinya. Ini K1-nya sudah saya hitung kan. Sebenarnya ini kalau di manual aja juga ketemu berapa ini? 45 dikurangi 50 itu min 5, min 5 dibagi 10, min setengah. Kita bisa langsung pakai perintah CDF. Min setengah, no, boleh. Kebetulan gampang kan ini. Nah, andaikan ini desimal dan ngitungnya perlu kalkulator kan, ya pakai aja K1. Nah, simpan hasilnya di K2 misalnya. Nah, koma, enter. Nah, kita ketikkan normalnya jadi normal baku ini. Rata-ratanya sudah 0, simpangan bakunya 1. Nah, setelah itu kita print. Print apa? K2. Bukan K1 ya. K2. Hasilnya sama persis. Ya, 0,308 ya, 538. No, persis sama 5,308 538. Begitu caranya ya. Nah, untuk contoh yang B juga sama, ini diubah dulu menjadi set nanti. Nah, caranya bisa lewat sini langsung, bisa lewat sini. Setelah berbentuk kumulatif kurang dari semua, ini langsung dibawa ke set. Ya, berarti nanti K1-nya definisikan dulu, 65 dikurangi 50 dibagi 10. Setelah itu K2-nya juga demikian, 47 dikurangi 50 dibagi 10. Nah, jangan lupa, ini nanti kita simpan hasilnya di K3, yang ini kita simpan di K4. Jadi nanti yang K3 itu menyimpan peluangnya ini. Jadi perintahnya CDF K1, ya, taruh di K3. Titik koma, enter, baru normal 01 titik. Sudah keluar nilai K3 ini. Kalau ini nyimpannya di K4. Apa? CDF K2. Gitu ya, logikanya gitu aja. Nah, CDF K2 simpan di K4, titik koma, enter, ketikkan normal 01 titik. Baru hasilnya ini adalah K5. Ya, let K5 sama dengan K3 min K4. Ya, K3 min K4. Print K5. Ya, hasilnya ini persis sama dengan ini. Ya, makanya kalau dibawa ke normal baku, perintahnya jadi lebih banyak. Meskipun hasilnya sama ya. Untuk nambah wawasan aja ya. Silakan nanti dicoba. Oke, sekarang saya lanjutkan ke distribusi seragam kontinu. Jadi teorinya sederhana, variabel random X berdistribusi seragam kontinu untuk X antara A dan B gitu ya. Jadi A lebih kecil X lebih kecil B, maka fungsi kepadatan peluangnya adalah Fx titik koma A, B
sama dengan 1 per B min A. Gitu. Teorinya seperti itu. Nah, sekarang kita praktekkan dalam contoh soal aja. Contoh soal ya. Yang distribusi seragam kontinu kita cek di soal latihannya. Ya. Ya ini soal nomor 19. Ruang pertemuan di suatu hotel disewa untuk melangsungkan pesta perkawinan selama 5 jam. Jadi disewakan hanya 5 jam. Berarti 5 jam itu ngitungnya kan mulai dari 0. Jadi 0 sampai 5. Berarti domainnya A-nya adalah 0, B-nya adalah 5. Berarti fungsi kepadatan peluangnya adalah 1 per 5 kurangi 0. Kan 1 per B min A tadi. 1 dibagi 5 minus 0 berarti 1/5. Nah, itu distribusi seragam kontinu namanya ya. Nah, itu fungsi peluangnya seperti itu. Hitung peluang pesta perkawinan tersebut berlangsung antara 3 sampai 4 jam. Berarti yang ditanyakan peluang X antara 3 dan 4. Jadi kalau kita tulis rumusnya nanti jadi peluang kurung buka 3 lebih kecil X lebih kecil 4 gitu aja, kurung tutup. Ya. Nah, cara jawabnya ini saya praktekkan di sini. Karena kalau saya nulis duluan itu nanti menyita waktu, makanya ini saya dulukan. Nah, ini seperti ini nulisnya. Definisikan dulu X, waktu melangsungkan pesta perkawinan. Distribusinya X adalah uniform. Uniform itu artinya seragam. Kontinu, ya gitu ya. Ini namanya seragam kontinu. Dengan batas bawah A, batas atas B. Berapa A-nya? 0, B-nya 5. Karena waktunya hanya selama 5 jam kan. Nah, kalau ditanyakan fungsi kepadatan peluangnya ya 1/5 nanti jadinya. Ya. Cuma nggak perlu dicari. Ya. Langsung kita praktekkan. Berapa sih peluang melangsungkan perkawinan itu antara 3 sampai 4 jam. Kan berarti ini yang ditanya. Caranya bawa dulu ke kumulatif kurang dari. Ya kan? Ingat ini kalau dirubah kan jadi seperti ini. Nggak perlu pakai sama dengan, enggak masalah. Karena kontinu ya. Kalau perumusannya sudah benar begini, tinggal perintahnya ini pakai CDF, ini pakai CDF. Itu kita praktekkan, hitungannya di sini. Berarti apa? CDF 4, taruh di K1. Nah, gitu ya. Nah, sama seperti ini aja. Pakai uniform kan? Nah, ini kan uniform. Ketik aja, uniform. Nah, gini aja. Ingat uniform itu ada A, ada B. A-nya tadi 0, B-nya 5. Harus ditulis 0 spasi 5. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik nanti salah itu. Ya. Ntar, nah kita sudah dapat nilai peluangnya ini. Ini saya simpan K1, sekarang yang ini saya simpan di K2. Ya, sama CDF. Berapa? 3, ya kan? Taruh di K2. Ketikkan uniform. Nah, sama. Uniform, benar ya? 0, 5 titik. Nah, kalau sudah, baru simpan hasilnya ini nanti dalam bentuk K3. Jadi K3 itulah jawabnya nanti ya. Let K3, ya gitu ya, sama dengan K1 min K2. Untuk meyakinkan saya print semuanya aja. Print K1 saya tampilkan, K2 dan K3 gitu ya. Nah, ternyata peluang X kurang dari 4, gitu, X kurang dari 4 itu adalah 0,8. Sedangkan peluang X kurang dari 3 itu adalah 0,6. Selisihnya 0,2. Jadi jawabnya ini adalah 0,2. Nah, jadi peluang melangsungkan perkawinan antara 3 dan 4 jam itu ada 0,2. Ya. Dari mana angka 0,2? Sebenarnya ini bisa dijelaskan melalui gambar ini. Ingat, distribusi seragam kontinu dengan batas bawah 0, batas atas 5, berarti X-nya itu bernilai antara 0,5.
Ya, jadi kalau seandainya digambar ya, coba saya jelaskan dengan gambar. Ya, seperti ini ya. Insert. Nah, jadi di sini ada sumbu Y ya. Sumbu Y, kemudian ada sumbu X. Nah, gitu ya. Sumbu X. Nah, seperti ini. Nah, distribusi seragam untuk X antara 0, 5. Itu nilainya sama kan, 1/5. Jadi dia gambarnya berupa garis datar. Nah, berupa garis datar. Nah, di sini. Nah, 1/5. Di mana nilainya ini 1/5. Yang asalnya dari 1 dibagi 5 min 0 tadi. Nah, ini batasnya 0 sampai 5 untuk X-nya. Ini sumbu X kan. Ini sumbu Y atau Fx-nya tadi. Ya. Nah, jadi gambarnya berupa apa? Persegi panjang. Di mana lebarnya ini 1/5, panjangnya 5. Ya. Coba 5 kali 1/5 kan sama dengan luasnya. Nah, sesuai sifat, luas daerah di bawah kurva distribusi itu selalu 1. 1/5 dikali 5 kan 1. Nah, kalau saya tanya peluang X kurang dari 4, berarti di sini ada angka 4, tarik ke kiri, berarti luas ini. 4 dikali 1/5 berapa? 0,8. No, ya kan? Kalau peluang X kurang dari 3, berarti makin mengecil kan? Peluangnya tinggal ini. Berapa? 1/5 kali 3, ketemu 0,6. Ya, jadi luas yang 0,8 tadi dikurangi luas yang 0,6, tinggal luas yang di antara 3 dan 4. Nah, ceritanya seperti itu sebenarnya. Nah, kalau kita tahu gambarnya akan lebih yakin lagi. Oh, maksudnya seperti itu, ya kan? Karena distribusi seragam kontinu yang paling sederhana di antara distribusi kontinu. Ya, seperti itu. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor berikutnya. Nah, nomor 20. Ya. Pembangunan suatu gedung ditaksir akan memakan waktu paling lama 3 tahun. Nah, berarti maksimum 3 tahun kan? Berarti batasnya mulai dari 0 sampai 3. Kan? Nah, ini berarti distribusi seragam kontinu. Bagaimana fungsi peluangnya? Ya, Fx sama dengan 1/3 jadinya. Ya, kan asalnya dari 1 dibagi 3 min 0. Ya, 1/3. Ya. Pemborong akan menerima uang insentif tambahan apabila dia dapat menyelesaikan pembangunan gedung kurang dari 2 tahun. Nah, kalau seandainya dari rencana awal maksimum 3 tahun, dia bisa menyelesaikan kurang dari 3 tahun, dapat bonus tambahan. Ya kan? Hitung peluang pemborong tersebut tidak memperoleh insentif, berarti dia menyelesaikannya lebih dari atau sama dengan 2 tahun. Ya. Nah, itu kalau kita selesaikan seperti ini. X waktu pembangunan suatu gedung. X berdistribusi seragam kontinu A, B, A-nya 0, B-nya 3, ya kan? Kan maksimum 3 tahun. Pemborong menerima insentif syaratnya kalau waktu yang diperlukan untuk membangun gedung kurang dari 2 tahun. Ini kan diketahui dari soal ini. Sedangkan yang ditanyakan, pemborong tidak memperoleh insentif, kan berarti harus komplemennya ini. Jadi peluang X lebih dari atau sama dengan 2. Ini yang ditanyakan berarti. Rubah dulu menjadi kumulatif kurang dari. Ya, caranya kan sama, baik diskrit, kontinu sama. Peluang X lebih dari atau sama dengan 2, komplemennya adalah 1 min peluang. Ya, ini kan diperoleh dari rumus peluang kan, bahwa peluang A sama dengan 1 dikurangi peluang komplemen A. Loh, ini komplemennya ini. Lebih besar 2, komplemennya lebih kecil 2. Kalau ini ada sama dengannya, berarti ini enggak boleh ada sama dengan. Gitu kan? Yang sudah saya terangkan di jenis distribusi peluang diskrit minggu lalu ya. Oke, ini sudah selesai perumusan, tinggal ngitung pakai komputer. Hari ini CDF 2. Simpan hasil ini di K1,
baru hasilnya ini disimpan di K2. Nah, yang di print nanti K2. Ya. Ya, kita hitung CDF berapa? 2 taruh di K1. Ya, K1 ya. Distribusinya uniform. Nah, A-nya 0, B-nya 3. Oke, kita enter. Nah, baru let K2. Sama dengan 1 dikurangi K1. Yang di print adalah yang ditanyakan, yaitu K2. Nah, ternyata peluangnya 0,333 atau tepatnya sepertiga, gitu ya. Kalau mau ditulis dengan itu, kita tulis begini juga boleh. Nah, ambil aja 3 desimal ya. Ya, itulah jawabnya. Saya kira mudah nih, yang seragam kontinu ya kasusnya seperti itu. Nah, sekarang coba dengan soal yang saya berikan di sini. Nah, coba direnungkan, kemudian diselesaikan. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur 2 tahun. Berarti kan? Suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur 2 tahun. Gitu? Dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika diasumsikan umur baterai berdistribusi normal, ya kan? Hitung peluang suatu baterai tertentu akan berumur kurang dari 1,6 tahun. Nah, cara jawabnya ya mirip-mirip seperti ini tadi. Ya. Ya, boleh kita jawab langsung di sini. Ya, gitu ya. Jawab. Ya, saya jelaskan beberapa soal ya. Nah, gimana? Pertama, definisikan dulu X. Nah, ini aja saya copy ya. Biar nggak menulis dari awal ya. Pertama, definisikan dulu X. Oke. Apa X-nya? X-nya adalah umur baterai mobil. Nah, tulis di sini. Umur baterai ya, mobil. Ya. Nah, gitu ya. Distribusinya sebutkan ya. Distribusinya adalah normal. Nah, berarti lambangnya pakai N. Nah, kalau normal berarti parameternya ada mu, ya kan? Oke, ini saya besarkan aja. Nah, normal berarti ada mu. Nah, kemudian ada sigma. Nah, ini sigma. Dengan mu-nya sama dengan berapa? 2. Rata-ratanya kan 2 tahun. Sedangkan sigma simpangan bakunya 1,5 ya. Setengah tahun. Berarti 0,5. Nah, seperti ini. Ya, yang ditanyakan, hitung peluang suatu baterai tertentu akan berumur kurang dari 1,6 tahun. Nah, ini yang ditanyakan. Jadi insert. Ini ketutup ini ya. Nah, gitu. Yang ditanyakan adalah peluang apa? X kurang dari 1,6 tahun. Ya, gitu. Nah, ini sama dengan apa? Ini bentuknya sudah kumulatif kurang dari, berarti langsung dijawab. Ya. Ini bisa langsung kita jawab. Berapa nilainya?
distribusinya normal, normalnya adalah umum. Nah, ini kan sudah kita bahas tadi, langsung pakai CDF. Ya. Berapa? 1,6. Nulisnya 1,6. Kalau komputer Anda nanti misalkan pakai titik nggak mau, berarti dia menggunakan koma. Itu tergantung install Minitab-nya ya. Nah, ini kebetulan punya saya pakai titik ya. Jadi komanya harus titik ya. Oke, saya bisa langsung titik koma, nggak perlu saya simpan di konstanta ya. Nah, langsung ketikkan normalnya. Normalnya adalah normal umum di sini. Rata-rata 2, simpangan baku setengah. Ya, titik, baru enter. Nah, ternyata peluangnya 0,211855. Ya. Tulis ini 0,211855. Ya, gitu. Oke, ini jawabnya. Ya. Jadi mudah jawabnya ya, hanya 3 baris rata-rata. Cuma setelah itu ini silakan kasih penjelasan. Ya. Jadi probabilitas suatu baterai mobil tertentu tadi akan berumur kurang dari 1,6 tahun sebesar 0,211855. Itu ya, kasih penjelasan gitu. Satu lagi. Soal 2 coba. Nah, ini soal 2. Suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Nah, ingat distribusinya normal ya. Hitung probabilitas suatu bola lampu dapat menyala antara 785 dan 830 jam. Ini hampir mirip dengan tadi. Jadi apa X-nya di sini? X-nya apa? Umur bola lampu. Distribusinya apa? Normal mu, sigma. Mu-nya sama dengan 800, sigmanya sama dengan 40. Rumuskan peluangnya. Ya, peluang X antara 785 dan 830. Saya kira mirip ya. Nah, mirip ini. Saya copy aja. Nah, seperti ini. Saya copy. Nah, gitu ya. Apa? Umur bola lampu. Nah, gitu ya. Distribusinya normal mu, sigma, di mana mu-nya adalah 800. Simpangan bakunya 40. Nah, gitu. Hitung peluang X antara 785, ya gitu ya. 785 sampai dengan berapa? 830. 830. Nah, karena kita menggunakan komputer berarti nggak perlu dibawa ke normal baku ya. Kalau di teori di kelas harus ke normal baku karena kita menggunakan tabel normal baku. Ya. Oke, ini caranya sudah kita bahas seperti tadi, dirubah menjadi selisih peluang kumulatif. Ya. Jadi X kurang dari 830 dulu, ya. Minus peluang X kurang dari berapa? 785. Ya, seperti itu. Kalau sudah baru dijawab. Ini nanti kita simpan di K1, yang ini di K2, baru hasilnya di K3. Ya sama seperti ini ya. Ini sudah kelihatan. Seperti ini ya. Nah, jadi apa? CDF 830. Simpan K1. Distribusinya normal. Normalnya adalah umum. Rata-ratanya adalah 800. Simpangan baku 40. Oke, sekarang yang berikutnya ini saya taruh di K2. Berarti CDF 785 simpan di K2. Distribusi normal. Ya, rata-rata 800, simpangan baku 40. Nah,
Baru hasilnya kita taruh di K3. Let K3 berarti K1 min K2. Kita print K3. Nah, jadi jawabnya 0,419542. 0,419542. Ya. 0,419542 ya. Ya, saya kira seperti itu. Oke, saya kira sampai sini. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.